Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Saudara semua dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita jumpa lagi di channel Sohong PRW untuk melanjutkan kajian-kajian kita. Hadirin sekalian, pada kesempatan yang lalu kita sudah sampai pada kajian surat Ali Imran ayat 1 sampai 9. Pada sesi kali ini kita akan melanjutkan kajian kita ayat 10 sampai 15. Hadirin sekalian, pada kesempatan yang lalu pada bagian terakhir di surat Ali Imran ayat 9 ada yang memang belum sempat saya sampaikan atau kelupaan disampaikan terjemahannya, yaitu pada ayat 9 Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Pada kata innallaha la yukhliful mi'ad itu maknanya adalah bahwa sesungguhnya Allah tidak melupakan atau tidak menyalahi atau tidak mengingkari janji yang sudah ditetapkan, janji yang sudah disampaikan. Artinya janji-janji Allah yang sudah tertuang dalam Al-Quran, dalam kitab sucinya, di mana setiap janji Allah itu menetapkan, menerangkan bahwa konsekuensi akibat dia orang yang berbuat baik, maka mereka akan mendapatkan kebaikan. Sebaliknya mereka yang berbuat buruk juga nanti akan mendapatkan keburukan. Dan itu sudah Allah janjikan di dalam banyak ayat di dalam Al-Quran. Dan tentunya itu pastinya Allah akan penuhi ketentuan itu. Siapa saja yang berbuat baik maka akan mendapatkan kebaikan. Selanjutnya siapa saja yang berbuat negatif maka dia akan mendapatkan keburukan. Hadirin sekalian, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pada ayat 10 sampai 15 dengan tema godaan untuk manusia, ya. Nah, tentu memang dalam hidup manusia banyak godaannya. Nah, apa saja yang akan diungkapkan oleh surat Ali Imran ini yang nanti akan kita bahas, ya. Seperti biasa kita akan membaca ayatnya, kemudian nanti akan kita lanjutkan dengan kajian bahasa dan maknanya, ya. Hadirin sekalian, mari kita baca surat Ali Imran ayat 10 sampai 15, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru lan tughniya anhum amwalukum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Kadabi ali fir'auna walladzina min qablihim kazzabu bi ayatina fa akhazahumullahu bizunubihim wallahu syadidul iqab. Kullil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Qad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqata. Fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlaihim ra'yal ain. Wallahu yu'ayyidu binasrihi may yasha. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Wallahu indahu husnul ma'ab. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajum mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirum bil ibad. Shadaqallahul azim. Ini kalau hitung halaman sudah sampai halaman 51, ya. Hadirin sekalian, kita lanjutkan pada kajian bahasanya. Innalladzina kafaru lan tughni anhum amwalukum wala auladuhum minallahi syai'a. Nah, ini ada inna. Inna berarti ada huruf inna. Ini huruf inna, kemudian nanti ada isim inna dan ada khobar inna. Nah, di sini alladzina kafaru ini isim inna, ya. Kemudian lan tughni anhum dan seterusnya itu adalah khobar inna.
Isim inanya atau mubtada'nya atau pokok kalimatnya adalah alladzina kafaru. Alladzina ini isim mausul, kafarunya jumlah silah ya. Ini menjadi satu kesatuan, yaitu menjadi mubtada atau menjadi subjeknya dalam kalimat. Kemudian lan tughniya anhum. Lan ini huruf nasab ya. Tughniya ini fi'il mudhari yang dinasabkan oleh lan ya. Kemudian fi'il mudhari ini ada domirnya ya, yaitu atau ada fa'ilnya ya. Di sini kita lanjutkan dulu. Anhum, an itu huruf jar, humnya majrur ya. Dia muta'alliq kepada ana tughniya. Kemudian amwaluhum. Nah, ini amwalun. Ya, ini dia marfu ya. Tapi dia idofah ya. Nah, dia menjadi fa'il dari tughniya. Kemudian wala auladuhum juga sama. Auladun ya. Ini idofah auladuhum, dan ini juga sama menjadi subjeknya atau menjadi fa'ilnya karena dia ma'tuf kepada amwaluhum. Kemudian auladuhum minallahi syai'a. Min huruf jar, Allahinya majrur, dia muta'alliq kepada tughniya. Kemudian syai'an ini maf'ul ya. Jadi kalau tadi amwaluhum wala auladuhum itu fa'ilnya, syai'an itu maf'ulnya. Jadi mubtada'nya atau pokok kalimatnya adalah alladzina kafaru, khobarnya adalah lan tughni ankum amwalukum wala auladukum minallahi syai'a. Khobarnya berbentuk jumlah fi'liyah ya. Ada fi'il fa'ilnya dan maf'ulnya. Berikutnya wa ulaika hum waqudun nar. Ulaika ini isim syarah ya, isim syarah dia bisa menjadi mubtada ya. Kemudian hum waqudun nar. Hum ini adalah domir ya. Dia apa namanya? Dia juga kalau hum waqudun nar itu khobarnya, tapi khobar itu juga berbentuk jumlah ismiyah. Di sini ada humnya jadi mubtadanya, waqudun narnya adalah khobar ya. Nah, waqudun nar ini idofah ya. Kemudian ayat 11, kadabi ali fir'auna walladzina min qablihim. Ka da'bi. Ini ka itu ya, apa huruf jar ya, da'binya majrur ya. Kemudian da'bi ali fir'auna. Nah, ini namanya idofah bertingkat ya. Jadi saya mulai dari ali fir'auna itu idofah ya. Kemudian kan da'bi ali fir'auna itu juga idofah lagi ya. Jadi karena ini sudah 3 kata ya kan gitu ya. Jadi idofah bertingkat. Kemudian di posisinya jar majrur ya. Kemudian walladzina min qablihim. Wanya ma'tuf ya, ataf ya, huruf ataf kepada da'bi ali fir'auna. Kemudian alladzina min qablihim. Alladzina ini isim mausul, jumlah silahnya adalah min qablihim. Min huruf jar, qablihnya majrur, qablihimnya idofah. Berikutnya kazzabu bi ayatina ya. Kazzabu bi ayatina, ini dari kata kazzaba, kazzabu, ini fi'il madhi domir hum ya. Humnya kemana? Humnya ke tadi ya, ali fir'auna dan waladina min qablihim ya. Kemudian bi ayatina ya, bi-nya huruf jar, ayatinya majrur, ayatinanya idofah. Ini menjadi maf'ul ya dari kazzabu. Berikutnya fa'akhazahumullahu bizunubihim. Fa'akhazahum Allahu bizunubihim. Nah, ini fa-nya ini huruf sambung ya. Kemudian akhaza ini fi'il madhi. Nah, di sini Allahunya baris domah statusnya marfu, dia jadi fa'il. Nah, humnya ini domir ya, ini menjadi maf'ulnya. Jadi fa'akhazahum Allahu ya. Jadi ini Allah fa'ilnya, humnya maf'ulnya. Tapi karena dibaca sambung, jadi bacanya fa'akhazahumullahu ya gitu. Kemudian bi zunubihim, bi-nya huruf jar, zunubinya majrur, zunubihimnya idofah ya. Berikutnya wallahu syadidul iqab. Nah, ini jumlah ismiyah, Allahunya jadi mubtadanya, syadidul iqab jadi khobarnya ya. Syadidul iqabnya idofah. Kemudian ayat 12, kul. Kul ini fil amr ya, domir anta, berarti anta yang diperintah. Kemudian isi perintahnya adalah menjadi maf'ulnya ya. Nah, tapi di sini kul
nyatakan ya atau tegaskan atau katakan ya, anta itu kepada siapa ngomongnya, ini lawan bicaranya. Jadi anta disuruh berbicara kepada lawan bicaranya. Lawan bicaranya adalah lilazina kafaru ya. Lilazina li huruf jar, alazinanya majrur, alazina kafaru ini isim mausul dan jumlah sila. Nah, maf'ulnya adalah satu gelabuna wa tusyaruna ila jahannama ya. Jadi satu gelabuna, jadi apa objeknya maf'ulnya itu dalam bentuk kalimat ya, karena memang perkataan. Nah, kalimatnya berbentuk jumlah fi'liyah di sini ya. Satu gelabuna ya, ini fi'il mudhari domir apa namanya? Antum ya. Watuh syaruna ya. Ini juga sama fi'il mudhari domir antum. Kemudian ila jahannama, ila huruf jar, jahannama majrur ya. Eh, apa majrurnya tidak kasroh ya, jadi nggak ada jahannami ya, nggak ada jahannama. Kemudian wabi salmihad, bi salmihad ini apa namanya, bisa itu sama seperti apa dia seperti lam juga ya, jadi al-mihad ini dia bisa menjadi fa'il ya. Ini al-mihad fa'il apa bisa itu fi'il, al-mihadnya fa'ilnya ya. Kemudian qad ya. Qad ini apa namanya menyatakan sungguh ya. Ini huruf. Kemudian kana. Kana lakum. Nah, kana itu kan ada domirnya ya, yaitu huwa ya. Di sini lakum lahnya huruf jar, kumi majrur. Tapi di sini ada ayatun ya. Jadi ayatunnya yang menjadi isim kana. Isim kananya ayatun, khobar kananya adalah lakum ya. Kemudian fi fi'atainil takota ya, fi huruf jar fi'ataini ini majrur ya. Fi'atainil takota ya, ini il takota ini apa namanya sifat ya. Sifat dari fi'ata ini. Berikutnya fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun ya. Fi'atun tuqatilu ya, ini karena ada sambungan yang sebelumnya ya, jadi fi'atunnya khobar ya, khobar dari isim sebelumnya. Kemudian tuqatilu fi sabilillahi ya. Nah, ini penjelasan dari fi'atun, ini penjelasannya adalah atau sifatnya adalah tuqatilu fi sabilillah. Ini fi'il ya. Kemudian domirnya hiya, hiyanya kembali kepada fi'atun. Fi sabilillahinya fi huruf jar, sabilinya majrur, sabilillahnya idhofah. Kemudian wa ukhra kafiratun. Ini ma'tuf ya, ma'tuf. Ini fi'atun yang lain yaitu ukhra kafiratun. Berikutnya yaraunahum mislaihim ra'yal ain ya. Ini yarauna. Yarauna ini fi'il mudhari domir hum. Yaraunahum. Nah, ini yaraunanya itu apa namanya fa'ilnya hum. Kemudian hum yang kedua itu menjadi maf'ul. Jadi ada kedua karena ada dua kelompok ya. Jadi hum yang pertama menjadi fa'il, hum yang kedua menjadi maf'ul. Kemudian mislaihim ini halnya ya, mislaihim ini idhofah. Kemudian ro'yal ain ya, ro'ya al ain ini idhofah ya. Kemudian wallahu yu'aidu binasrihi mayyasha'u. Allah ini mubtada'nya yu'aidu binasrihi mayyasha'u ya khobarnya. Cuma khobarnya dalam bentuk jumlah fi'liyah ya. Yu'aidu. Jadi ayyada yu'aidu binasrihi ya. Binasrinya bi huruf jar, nasrinya majrur, nasrinya idhofah. Kemudian man yasha'u ini yu'aidu mannya menjadi maf'ulnya, tapi mannya ini isim mausul, maka dia jumlah silanya adalah yasha'u. Jadi ingat yasha'u ini ada domir, ada fa'il yaitu huwa. Huwanya kemana? Huwanya kembali ke man, bukan kembali kepada Allah ya, ingat ya. Karena yasha'u itu menjelaskan kepada man, dia jumlah sila dari man dia, jadi fa'ilnya ke man ya. Berikutnya inna fi dzalika la ibratan li ulil absar. Inna itu huruf ya, kemudian ada isim inaknya itu yang nasab ya. Jadi la ibratan itu isim inaknya ya. Kemudian li ulil absar ini jar majrur ya.
ulil absor itu idofa, ini dia muta'alliq kepada la ibrotan. Nah, berarti khobarnya adalah fi dzalika ya. Berikutnya zuyina linnasi hubbu syahwati minan nisa'i wal banina. Zuyina itu fi'il madi, fi'il madi majhul ya. Nah, fi'il madi majhul itu berarti ada naibul fa'il. Naibul fa'ilnya adalah hubbu syahwati ya minan nisa'i wal banina. Nah, ini hubunya naibul fa'il ya, hubu syahwatinya idhofah. Kemudian minan nisa wal banin ini min huruf jar an-nisa'i wal banin itu majrur ya. Nah, linnasi itu li huruf jar an-nasinya majrur, jadi dia muta'alliq ya kepada zuyina. Kemudian tadi hubu syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati ya, ini juga wawunya atof ya. Kemudian minaz zahabi wal fiddati juga sama, ini min huruf jar az-zahabi wal fiddatinya majrur ya. Kemudian wal khailil musawamati wal an'ami wal harsi, ini juga sama ya. Dia ma'tuf ya kepada kata sebelumnya. Zalika mataul hayati dunya. Zalika ini isim syarah, kata tunjuk, dia menjadi mubtada. Khabarnya adalah mataul hayati dunya. Mataul hayati ini dia idhofah ya. Al hayati dunya ini dunya itu sifatnya ya. Jadi zalika itu mubtadanya, mataul hayati dunya itu khabarnya. Wallahu indahu husnul ma'ab ya. Allahnya mubtadanya ya, subjeknya, kemudian indahu husnul ma'ab itu khabarnya ya. Nah, indahu itu idhofah, husnul ma'ab juga idhofah ya. Kemudian yang berikutnya ayat 15 kul sama ya, ini fi'il amr, domirnya anta. Kemudian isi dari atau maf'ul dari kulnya adalah a'unabbiukum bi khairin min zalikum ya. Ini bentuknya bentuk kalimat ya, kalimat fi'liyah. A'unabbiukum, ini a-nya untuk bertanya ya, istifham. Kemudian unabbiukum, nabba yunabbiu, kalau ana unabbiukum ya. Jadi fa'ilnya anak ya. Kemudian nabba'a itu fi'ilnya, kumnya maf'ulnya. Kemudian bi khairin min zalikum. Bi khairin di huruf jar, khairinnya majrur. Min zalikum, min huruf jar juga zalikumnya majrur. Lilladzina taqau inda rabbihim jannatun ya. Lilladzina ittaqau, lilladzi li huruf jar, alladzinya majrur. Tapi alladzina itu jumlah isim mausul, jumlah silanya adalah ittaqau inda rabbihim ya. Ittaqau ini fi'il madi, dhamir hum, fa'ilnya hum, inda rabbihim itu inda rabbihim itu idhofah. Inda rabbihim idhofah lagi, jadi idhofah bertingkat ya. Nah, ini menjadi maf'ul dari ittaqau. Kemudian kan ini ada lilladzina kan jar majrur ya. Ini ada jannatun, jannatunnya marfu, dia menjadi fa'il ya. Jadi lilladzinanya bukan ya, jannatun itu menjadi mubtada ya. Jannatun itu mubtadanya, lilladzina taqau inda rabbihim itu menjadi khabarnya. Tapi jannatun ada lagi sambungannya, jannatun tajri min tahtihal anhar ya. Jannatun yang tajri min tahtihal anhar. Jadi tajri itu sifat dari atau keterangan dari jannatun ya. Tajri itu fi'il mudhari, anharnya adalah fa'ilnya, min tahtiha, min huruf jar, tahtihanya majrur ya. Khalidina fiha ini sama ya, ini dia hal ya. Ini hal khalidina fiha. Kemudian wa azwajun mutahharatun wa ridwanun ya. Wa azwajun mutahharatun ini ma'tuf ya kepada yang sebelumnya, yaitu jannatun. Jadi azwajun mutahharatun ini sifat mausuf ya. Kemudian waridwanun ini juga ma'tuf ya. Jadi azwajun mutahharatun, azwajun waridwanun minallahi, min huruf jar, Allahnya majrur. Kemudian wallahu basyirun bil ibad ya. Allahnya mubtada, basyirun bil ibadnya khabar. Khabarnya berbentuk basyirun bil ibadi, bi-nya huruf jar, ibadi majrur ya. Hadirin sekalian, itulah kira-kira penjelasan dari bahasa yang diungkapkan oleh
surat Al-Imran ayat 10 sampai 15. Kita lanjut kepada maknanya ya. Di sini pada ayat 10, innalladzina kafaru lan tughni ankum amwalukum wala auladukum minallahi syai'a. Ulaika kum waqudunar. Kalau kita baca terjemahan, sesungguhnya orang-orang yang kafir bagi mereka tidak akan berguna sedikit pun harta benda dan anak-anak mereka terhadap azab Allah, dan mereka itu menjadi bahan bakar api neraka ya. Hadirin sekalian, maksudnya begini. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir itu mereka tidak punya walaupun mereka punya harta benda, mereka punya keturunan dan lain-lain, tapi semua itu tidak dapat menolong mereka ya. Tidak punya peran, tidak punya manfaat dalam menghadapi ketentuan atau kepastian Allah ya. Nah, ketika kepastian Allah memang harus bahwa si orang kafir itu akan mendapatkan azab, maka azabnya itu tidak bisa ditukar, tidak bisa disogok, tidak bisa dipermainkan, ya, atau mungkin bisa diperjualbelikan gitu ya, dengan harta benda, dengan keturunan yang yang mereka punya, tidak ya. Jadi sebanyak apapun harta benda yang mereka miliki, sebanyak apapun atau sekeren apapun generasi yang mereka punya, mungkin dengan jabatan-jabatan yang mereka miliki, semuanya tidak akan berpengaruh pada hukum Allah. Artinya kepastian Allah, kalau memang sudah orang yang berbuat zalim, berbuat dosa, berbuat maksiat, akan mendapatkan hukuman, ya akan terjadi hukuman itu ya. Cepat atau lambat, maka mereka akan menerima balasan dari setiap perbuatan mereka ya. Jadi tidak bisa dijaminkan atau disogok atau ditukar atau diperjualbelikan dengan harta yang mereka miliki atau generasi atau keturunan-keturunan yang mereka miliki. Kemudian ulaika hum waqudunar ya. Mereka itu menjadi bahan baku kehidupan nar ya. Jadi kalau bicara kehidupan nar itu adalah kehidupan yang saling panas, saling memusuhi, saling bertengkar, saling mencapik, saling memukul, saling membakar ya, saling sikut menyikut dan sebagainya. Nah, generasi mereka, anak keturunan mereka atau harta benda mereka itu menjadi bahan dalam membangun permusuhan mereka, membangun kehidupan narnya mereka ya. Sehingga orang-orang kafir harta bendanya tidak bisa dibanggakan, generasi keturunannya juga tidak bisa dibanggakan, karena semua itu hanya akan memicu permusuhan-permusuhan yang akan mereka alami dalam kehidupan ini di dunia, dan nanti di akhirat mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kadabi ali fir'auna walladzina min qablihim. Hal yang demikian itu atau sifat sikap mereka itu sama seperti halnya yang dialami oleh ali Fir'aun ya. Fir'aun dengan bangsanya, dengan keturunannya, dengan keluarganya yang bersikap negatif terhadap ajaran Allah. Fir'aun walaupun dia sangat berkuasa hingga dia menyatakan atau mengaku menjadi Tuhan, tentu kekuasaannya tidak akan bisa menolongnya dari kepastian hukum Allah dari siksa api neraka ya. Termasuk juga adalah waladzina min qablihim, dan orang-orang yang sebelum Fir'aun. Kazzabu bi ayatina. Kenapa mereka demikian? Karena mereka memutarbalikkan, mengkazaba, membohongi, menipu menggunakan ayat-ayat Allah. Jadi ayat-ayat Allah itu dia sampaikan, tapi maknanya diputarbalikan ya. Fa akhazahumullahu bizunubihim. Allah memastikan ya. Allah menyiksa mereka karena atas pilihan mereka berbuat kazaba bi ayatina, karena ulah perbuatan mereka dengan bizunubihim, dengan segala dosa-dosa mereka. Wallahu syadidul iqab ya, dan Allah sangat pedih, sangat berat hukumannya. Tentu hukuman kepada orang-orang yang berbuat negatif ya.
Zuina lilladzina kafaru satughlabuna wa tusaruna kul lilladzina kafaru satughlabuna wa tusaruna ila jahannama wa bi'sal mihad. Nyatakan hai Muhammad ya, perintah kepada Anta ya, waktu itu adalah Nabi Muhammad yang menerima Al-Qur'an. Sekarang ini Anta adalah kita semua yang membaca Al-Qur'an. Nyatakan dengan sikap tegas kepada orang-orang kafir bahwa satu labuna watu syaruna ila jahannam wa bisal mihad. Kamu pasti akan dikalahkan, kamu akan ditenggelamkan, akan disingkirkan ya, dan akan dikirim ke dalam kehidupan jahanam ya, dalam kehidupan saling baku hantam, ba'dukum libadin adu, atas sikap perbuatan mereka. Wabi salmiha, dan itu adalah seburuk-buruk tempat bagi mereka, yaitu kehidupan jahanam yang bagaikan api membakar musnah segala ya. Qad kana lakum ayatun fi fi'ataini taqata. Ya, sungguh telah ada tanda bagi kamu ini pada ada pembuktian-pembuktian Allah ya bagi mereka ini, yaitu pada dua golongan fi'ataini taqata. Yang pertama fi'atun tuqatilu fi sabilillah. Yang pertama itu mereka berjuang, mereka berkorban, mereka berperang, mereka berjihad itu karena atas dasar fi sabilillah, yaitu memperjuangkan bendera agama Allah. Artinya mereka berjuang lillahi ta'ala, mereka berjuang karena perintah Allah. Sedangkan sebaliknya kelompok yang satu lagi adalah wa ukhra kafiratun ya. Mereka itu bersikap negatif, bersikap aniaya, bersikap bermusuhan terhadap ajaran Allah ya. Jadi satu sisi ada dua kelompok yang berperang. Satu kelompok yang pertama adalah mereka berperang karena ajaran Allah. Kelompok yang lain mereka berperang karena mereka bersikap negatif kepada ajaran Allah. Yarawnahum mislaihim ra'yal ain ya. Mereka melihat mereka. Artinya gini ya. Yang satu melihat yang kepada yang lainnya ya. Mislaihim royal ain, seperti hanya mereka tuh melihat dengan kedua kedua bola matanya ya. Nah, mereka itu melihat kalau di sini bahwa mereka atau golongan muslim jadi gini ya. Ini golongan kafir itu melihat dengan mata kepala mereka sendiri ya, bahwa mereka melihat kepada golongan yang muslim itu seperti jumlahnya itu 2 kali lipat. Artinya karena ya seperti kita ingat catatan sejarah perang Badar misalnya ya, itu kaum muslimin cuma 300, kaum kafirin itu 1000. Nah, artinya 1 berbanding 3 ya. Nah, ketika itu kaum muslimin menang. Artinya apa? Karena si orang kafir ini melihat bahwa jumlah kaum muslim itu 2 kali lipatnya. Artinya karena semangatnya orang beriman, karena mereka berjuang di jalan Allah, maka memunculkan gelora yang luar biasa, sehingga kelihatannya mereka itu jumlahnya banyak, padahal mereka jumlahnya tetap saja, cuma memang semangatnya yang luar biasa. Wallahu yu'aidu binasrihi mayyasha ya. Nah, Allah menguatkan ya dengan pertolongannya bagi siapa saja yang mayyasha, yang menghendaki, yang mau ya. Kenapa yang menghendaki? Karena ini fi'il mudhari maklum. Jadi kalau fi'il mudhari maklum itu kita terjemahkan dengan awalan me ya. Barang siapa yang menghendaki. Menghendaki apa? Menghendaki pertolongan Allah gitu ya. Jadi Allah memberikan pertolongan, Allah menguatkan dengan pertolongannya kepada siapa? Kepada siapa saja yang mau dengan pertolongan Allah. Tentu yang mau dengan pertolongan Allah adalah yang yuqatiluna fi sabilillah. Fi'atun tuqatiluna fi sabilillah. Mereka yang berjuang, kelompok pejuang-pejuang ini yang berjuang di jalan Allah ya. Inna fi dzalika la ibratan li ulil absar ya. Sungguh yang demikian itu adalah menjadi pelajaran bagi siapa saja tentunya orang-orang yang menyaksikan ya dengan mata dengan mata kepala mereka sendiri, atau menjadi pelajaran bagi mereka-mereka yang menyaksikan
lewat pelajaran-pelajaran sejarah yang mereka dapatkan, ya, mungkin dari catatan-catatan kitab suci atau dari pelajaran-pelajaran sejarah yang ada selama ini. Jadi begitu kemampuan, kehebatan orang beriman dalam menghadapi musuh-musuhnya. Kemudian zuyina linnasi hubu syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatil muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khail musawamati wal an'ami wal hars. Nah, ini. Ya, jadi memang sudah dipastikan, ya, dijadikan kepada manusia itu, yaitu apa? Hubu syahwat, pandangan seksual kepada lawan jenis, ya. Jadi manusia punya godaan pandangan seksual atau nafsu seksual kepada lawan jenisnya. Nah, itu bukan berarti harus dibunuh, bukan harus dimusnahkan, tapi bagaimana hawa nafsu itu bisa dikendalikan, ya. Jadi kita memang diberi hasrat manusiawi, rasa keinginan untuk atau cinta terhadap lawan jenisnya, tapi kita juga harus pandai-pandai mengendalikan hawa nafsu. Jangan dia nanti akan menjadi liar sehingga tidak terkendali, sehingga menabrak hukum-hukum Allah. Nah, kita diberikan rasa itu, tapi bagaimana kita bisa mengendalikan hawa nafsu itu, ya, agar tetap semua dapat tersalurkan sesuai dengan hukum Allah, ya. Kemudian wal banina wal qanatil muqantara, ya. Di samping rasa cinta, hawa nafsu kepada lawan jenis, juga kecintaan kepada keturunan, ya, kepada harta benda, ya, kepada perhiasan emas perak yang bertumpuk, ya, kepada kuda pilihan atau kendaraan yang bagus, kepada hewan ternak, ya, kepada sawah ladang, ya, dan sebagainya, ya. Jadi itu memang hiasan-hiasan dunia yang Allah jadikan sebagai batu ujian buat kita. Bagaimana kita bisa menghadapi semua itu. Bukan berarti kita harus merelakan, bukan berarti kita harus membenci semua itu, tapi kita memang sudah diberikan rasa hasrat kecintaan kepada dunia, kecintaan kepada lawan jenis, kecintaan kepada anak keturunan, kepada harta benda, kepada kendaraan yang bagus, kepada perhiasan yang bagus, kepada hewan ternak dan mungkin sawah ladang dan sebagainya. Tapi itu semua bagaimana agar tetap dapat ujian-ujian itu dapat kita kendalikan, dapat kita lampaui dengan baik, sehingga kita bukannya malah dikendalikan oleh hawa nafsu, tapi kita bisa mengendalikan hawa nafsu itu. Zalika mataul hayati dunia, itu semua adalah perhiasan dunia, dan bagaimana kita bisa mengendalikan perhiasan dunia itu. Jangan kita dengan perhiasan dunia itu kita malah menjadi budak-budak kehidupan dunia, ya. Wallahu indahu husnul ma'ab, ya. Dan tempat kembali yang baik di sisi Allah yaitu adalah mengikuti ajaran-ajaran Allah. Kemudian kul a'unabbiukum bi khairin min zalikum. Nah, kalau tadi ada aneka perhiasan dunia, zalika mataul hayati dunia, yang menjadi hasrat dasar bagi manusia. Nah, ini Allah menawarkan, ya. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang lebih baik lagi daripada itu semua, yaitu nyatakan kepada si lillazina taqau, ya, inda rabbihim. Jadi bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yaitu mereka nanti akan mendapatkan satu kehidupan yang jannatun tajri min tahtihal anhar. Kehidupan yang dimana seperti sebuah taman yang indah, di mana di taman itu ada sungai yang mengalir, ada aneka tumbuhan, ada aneka buah-buahan dan sebagainya, dan kamu itu hidup kekal abadi di dalamnya, sekekal iman yang kamu tanamkan kepada ajaran Allah. Sepanjang kita hidup patuh kepada ajaran Allah, maka kita dapat membangun kehidupan jannah, kehidupan yang laksana, kehidupan yang seperti taman indah, aneka bunga, aneka buah, aneka hiasan,
dan ada sungai mengalir di bawahnya sebagai sumber mata air, irigasi dan sebagainya, sehingga kita hidup nyaman, hidup kekal di dalamnya, karena itu perumpamaan ya, perumpamaan seperti itu kehidupan yang akan dialami oleh orang-orang yang bertakwa. Kemudian wa azwajun mutahharatun, yaitu kalian hidup dengan pasangan-pasangan yang mutahharatun. Nah, dengan pasangan-pasangan yang suci. Nah, artinya apa? Artinya ini bukan berarti pasangan yang suci itu dia tidak tersentuh oleh najis, dia tidak tersentuh oleh kotoran. Nah, suci itu mutahharah itu kalau kita belajar fikih itu kan ada belajar toharoh ya. Mutahharah itu suci. Suci lawannya apa? Lawannya najis. Kalau gitu najis itu apa? Atau najis itu siapa? Innamal musyrikuna najasun. Orang musyrik itu najis. Berarti mutahharatun itu lawannya adalah musyrik. Jadi kalau lawannya musyrik siapa? Lawannya musyrik adalah orang yang beriman. Ya, jadi wa azwajun mutahharatun, pasangan hidup orang beriman adalah orang-orang yang hidup suci ya, hidup dengan memurnikan ajaran Allah. Mereka membangun ketaatan hidup dengan memurnikan ajaran Allah. Kemudian waridwanu minallah, mereka hidup saling ridho, saling membangun kasih sayang menurut ajaran Allah. Wallahu basirun bil ibad ya. Dan Allah maha menilai ya, maha melihat setiap apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Allah memberikan penilaian, dan penilaian Allah itu sudah diturunkan, sudah disampaikan kepada kita, yaitu melalui Al-Quran. Barang siapa yang berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk Allah, maka nilainya plus, maka nilainya baik, maka nilainya ihsan. Sebaliknya, barang siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan Allah, melanggar perintah-perintah Al-Quran, maka penilaiannya adalah negatif, penilaiannya adalah syai'ah, penilaiannya adalah menjadi nar ya. Hadirin sekalian, kira-kira itu gambaran singkat penjelasan dari surat Ali Imran ayat 10 sampai 15. Semoga berkenan, bermanfaat bagi kita semua, dan tentunya kita berharap bahwa apa yang kita bahas, apa yang kita pelajari menjadi bermanfaat buat kita semua, mendatangkan hidayah bagi kita semua, dan itu akan kita pedomani bersama dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Hadirin sekalian, terima kasih, dan manakala ada hal-hal yang kurang berkenan semata-mata kealfaan saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa lagi, insya Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.